Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suatu wilayah bernama Zauberberg, dan wilayah tersebut merupakan wilayah yang saat ini Sensei, Annette, dan Tama singgahi. Kemudian di wilayah selanjutnya yaitu wilayah Sontag terdapat para uskup yang tengah rapat terkait perilaku orang terpanggil yang sangat gila, yakni ketika mereka membasmi Raja Iblis Kemurkaan, taunya mereka malah beralih haluan dengan mendeklarasikan perang kepada para uskup sekalian dengan alasan ingin membuat dunia ideal yang isinya para pahlawan. Tentunya berita ini membuat para uskup ngeri-ngeri sedap, karena dengan para pahlawan yang ability-nya setara Superman menjadi musuh, maka yang terjadi selanjutnya udah pasti mereka-mereka ini akan jauh lebih merepotkan daripada Raja Iblis. Oh ya, BTW masih belum kita bahas nih nama-nama para uskup. Dan oke, langsung kita bahas saja. Di urutan pertama ada seorang uskup yang hobi mabok. Waduh, kok seekor uskup yang seharusnya agamis banget, kok malah begini ya hobinya? Nama dari uskup ini adalah Wolf dari Wildriten. Ya ampun, bahkan namanya pun juga ada unsur-unsur serigalanya. Padahal dia ini bangsa elf loh. Uskup Wolf ini merupakan penguasa Samstag yang berwilayah di Tanah Suci Gurun Tandus. Dan seringkali nih uskup juga misahin orang ribut, tapi malah dia yang kena tampol. Berikutnya ada seorang uskup yang gak kalah mengejutkannya, yaitu Uskup Elton. Merupakan seorang uskup yang berasal dari ras Goblin. Anjir, ini beneran dari ras Goblin loh. Dan ini sih keren parah, karena makhluk yang katanya mesum bisa bertobat jadi uskup sih, apalagi coba. Kalau bukan menyala abangku. Dikatakan bahwa Uskup Elton merupakan seorang uskup yang sangat agamis banget. Karena itulah wilayah Midwatch yang dia kuasai sangat-sangat tenang dan jauh dari masalah. Karena para penduduknya dipercaya telah mengikuti ajaran Uskup Elton dan mencapai pencerahan. Karena fetisnya itu si paling agamis banget, jadinya ketika melihat ada uskup yang hobi mabok, Uskup Elton tidak bisa menahannya untuk menceramahi, yang pada akhirnya malah membuat pertengkaran di kedua belah pihak. Selanjutnya ada uskup yang menggantikan posisi Annette dan mengisi kekosongan di kuil Erskine. Jika Annette adalah seorang uskup polos, maka Arya, si uskup baru, merupakan orang yang sangat ceroboh. Saking cerobohnya, ketika dimintai kabar terkait rumor anak Raja Iblis, dianya malah kagak tahu. Terakhir ada Uskup Isha yang profilnya sendiri sudah sangat dijelaskan di episode sebelumnya. Selanjutnya, yang menjabat sebagai komandan uskup adalah orang ini. Secara singkatnya, dalam diskusi mereka terkait pahlawan isekai, Isha memberikan info terkait kemampuan sensei yang bisa mengembalikan orang isekai ke dunia asalnya. Semua orang terkejut, dan berita ini nampaknya menarik perhatian ikan paus untuk bertanya lebih lanjut. Karena ikan paus percaya bahwa hal ini adalah cahaya harapan bagi mereka. Di sisi lain, Tama yang telah menarik peti sensei begitu lama, tiba-tiba mengalami kenaikan level. Tama terheran dengan upayanya yang menarik peti sensei, nampaknya malah membuahkan hasil berupa naik level. Lalu saat Annette tengah mencari tempat untuk disinggahi, tiba-tiba muncul bocil FF yang mengarahkan mereka ke sebuah tempat. Kemudian saat mereka berdua berbincang-bincang sama nih bocil menawarkan semacam layanan pelindung yang disponsori pahlawan isekai. Tama curiga karena seharusnya pahlawan isekai itu berperilaku seperti binatang. Jadi gimana caranya para binatang itu menjadi pelindung mereka? Namun Annette dengan wajah polosnya malah menerima tawaran itu dengan niatan agar sensei tetap aman. Waduh, kok bisa ya sepolos ini? Karena kepolosannya inilah si bocil FF pun jadi memiliki niatan buruk. Melihat peti mati, si bocil ini mengira bahwa orang yang di dalamnya telah tiada. Tapi seketika pas sensei terbangun dari tidurnya, si bocil langsung merinding dengan penampakan sensei yang muncul seperti hantu. Lalu setelahnya si bocil ini langsung mengambil uang Annette.
pergi begitu saja dengan mengatakan iming-iming sebuah janji. Namun setelah malam tiba, taunya nih bocil tak kunjung datang. Sensei mengatakan kalau bocah barusan gak bakalan datang, karena tatapan matanya mengingatkan Sensei akan tatapan mata orang dewasa yang tengah beraksi. Lalu pemilik penginapan juga menjelaskan bahwa bocah itu adalah pembohong besar, selalu mengatakan punya koneksi dengan pahlawan yang padahal gak pernah sekalipun ketemu sama pahlawan. Anet bergetar karena dia baru saja kena tipu. Ya lagian langsung percaya aja sih. Lalu setelah pemilik penginapan menceritakan kisah sedihnya si bocil yang seorang anak dari panti asuhan dan supaya bisa hidup, nih bocil berakhir jadi penipu, seketika di sisi lain, nih bocil dapat karmanya. Hartanya dicuri balik, dianya disekap, dan pas mau bohong punya koneksi dengan pahlawan, taunya yang nyulik dia adalah pahlawan yang dibicarakan, dan mampus tuh. Inilah akhir terbaik yang kau capai dari menipu orang. Tapi beruntungnya, sebelum ajal hampir menjemput, seketika ada Sensei yang membelokkan serangan panas si penjahat, dan malah berbalik dengan mengenai salah satu rekannya sendiri. Sensei memberikan nasihatnya kepada para pahlawan yang tersesat ini. Dan salah satu pahlawan menggunakan mata batinnya untuk mengecek status Sensei, lalu mendapati bahwa Sensei merupakan orang terpanggil. Para pahlawan mulai panik. Tapi setelah dicek ulang, taunya nggak ada satupun ability yang dimiliki oleh Sensei, mengakibatkan salah satu pahlawan mengatakan kata-kata terlarang, yang akhirnya sampai ke telinga Sensei. Dengan aura gelapnya, Sensei mulai menoleh ke belakang. Dan dengan mode ngamuknya, Sensei membuat para pahlawan jadi gemetar akibat dari kenaikan powernya yang secara perlahan terus bertambah. Melihat para NPC mulai panik, Sensei mulai tersenyum. Lalu Sensei juga membentuk lambang cinta agar para pahlawan ini bisa menembaknya tepat di bagian itu. Namun, yang terjadi selanjutnya, para pahlawan malah takut sendiri dan lari begitu saja dikarenakan rasa takut mereka. Dikarenakan para NPC telah tiada, Sensei pun langsung berjalan keluar selayaknya pahlawan yang sebenarnya. Membuat si bocil yang awalnya punya tatapan orang dewasa sekarang telah kembali menjadi bocil FF. Keesokan paginya, saat Anet, Tama, Sensei, dan Melos hendak melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba Tama bertanya apa yang terjadi pada Sensei, yang terlihat masih mengantuk begini. Anet bertanya apakah Sensei main cewek, dan Sensei menjawab malam itu sangat seru. Anet langsung menggila mendengar pernyataan ambigu dari Sensei. Dan BTW Melos kenapa ya? Terlihat sama-sama mengantuk berbarengan dengan Sensei. Terakhir, si bocil FF yang menampakkan diri sekarang malah ikut nimbrung buat ikut berkelana bersama mereka. Dan setelah lamanya berjalan mengitari berbagai wilayah, akhirnya Sensei dan tim sampai juga di rumah Tama. Tapi karena ada penjaga, jadinya mereka tidak bisa masuk begitu saja. Tama menjawab kalau itu mah perkara mudah karena dia ini udah dikenal oleh banyak orang di wilayahnya. Dan anjir, terkenal sebagai kriminal atau gimana ini? Kok pas datang malah disambut sama prajurit bertombak? Karena tidak diterima kedatangannya, pada akhirnya mereka pun berakhir di penjara. Dan terakhir, Melos dijadiin tempat tidur kayak enak banget gitu. Berasa tidur di kasur gak ya kira-kira? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!